Perkenalkan, nama saya Gina Zahrani, kelas 11 Ilmu Alam 1 MAN Kepulauan Selayar. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Simak berikut video ini. Sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya, menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh tubuh, dan diambil berbagai kandungan di dalamnya yang berguna untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Dalam pengertian lain, sistem pencernaan adalah sebuah perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berubah nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh, dengan bantuan enzim yang memecah molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah dicerna tubuh. Sistem pencernaan pada manusia terdiri dari organ pernafasan dan kelenjar pernafasan. Organ pencernaan makanan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan kelenjar pernafasan terdiri dari kelenjar ludah, pankreas, hati, empedu. Di dalam rongga mulut, makanan dicerna pertama kali baik secara mekanik oleh gigi maupun secara kimiawi oleh enzim amilasi yang menguraikan amilium menjadi maltosa. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi merupakan bagian yang berperan untuk mengunyah makanan saat kita makan. Dengan gigi, makanan kita gigit, sobek, potong, dan kunyah yang kemudian dihaluskan. Berdasarkan bentuknya, gigi manusia terdiri dari gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Berdasarkan strukturnya, gigi manusia mempunyai bagian yang tampak dari luar disebut puncak gigi atau mahkota gigi. Bagian yang tertanam di dalam rahang disebut akar gigi. Daerah antara puncak dan akar gigi dan tertanam di dalam gusi disebut leher gigi. Berdasarkan tahap perkembangannya, gigi manusia dibedakan menjadi dua, yaitu gigi susu dan gigi dewasa. Gigi susu tumbuh pada anak usia 6 bulan hingga 8 tahun. Gigi susu berjumlah 20 buah yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, dan 8 buah gigi geraham. Mulai usia 6 tahun sampai 14 tahun gigi susu akan tanggal dan akan digantikan gigi dewasa atau gigi tetap berjumlah 32 buah yang terdiri dari 8 buah gigi seri, 4 buah gigi taring, 8 buah gigi geraham depan, dan 12 buah gigi geraham belakang. Lidah merupakan organ yang terlibat dalam pencernaan makanan, tersusun atas otot lurik dan dilapisi oleh selaput mukosa. Di permukaan lidah terdapat papila-papila yang berfungsi sebagai indera pengecap. Fungsi lidah adalah mengatur letak makanan di dalam mulut, mencampur makanan dengan ludah, membantu proses menelan makanan. Sebagai indera pengecap, lidah dapat merasakan berbagai macam rasa, yaitu rasa manis, rasa asin, rasa pahit, dan rasa asam yang terdapat pada bagian lidah yang berbeda letaknya. Ludah atau saliva. Ludah dihasilkan oleh 3 kelenjar ludah, yakni kelenjar paratis yang terletak di bawah telinga, kelenjar submaksilaris yang ada di rahang bawah, dan kelenjar sublingualis yang berada di lidah. Air ludah tersebut mengandung enzim amila yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Air ludah mempunyai penetral karena banyak mengandung air. Ludah juga berfungsi membasahi makanan, membunuh mikroorganisme, mencegah mulut menjadi kering sebagai buffer. Setelah makanan dikunyah oleh gigi, makanan akan masuk menuju kerongkongan melalui faring.
Faring merupakan daerah persimpangan saluran dari rongga mulut ke tenggorokan dan rongga mulut ke kerongkongan. Kerongkongan merupakan organ yang berperan sebagai tempat jalannya makanan menuju ke lambung. Pada kerongkongan tidak terjadi pencernaan. Panjang kerongkongan sekitar 25 cm, berbentuk tabung dengan diameter 2 cm. Bagian dalam selalu basah karena cairan yang dikeluarkan oleh kelenjar mukosa. Dinding kerongkongan tersusun atas jaringan epitelium berlapis pipih. Pada dinding kerongkongan terdapat otot-otot dapat mengembang dan mengempis pada saat mendorong makanan yang membentuk gumpalan menuju lambung. Terletak di dalam rongga perut sebelah kiri di bawah sekat rongga dada atau diafragma. Lambung merupakan kantung tempat menyimpan makanan untuk sementara. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas yang disebut kardiak, bagian tengah yang disebut fundus, dan bagian bawah yang disebut filorus. Ujung lambung terdapat 2 klep yaitu sphincter esofageal yang berbatasan antara kerongkongan dan berfungsi untuk menjaga makanan. Kemudian klep filorus berbatasan dengan usus 12 jari. Pada bagian dalam dinding lambung menghasilkan lendir mucus. Sedangkan di bagian daerah fundus menghasilkan getah lambung. Getah lambung mengandung antara lain asam klorida dan enzim pencernaan seperti pepsinogen, renin, dan lipase. Asam lambung berfungsi mematikan bakteri yang terbawa melalui makanan atau minuman ke dalam lambung dan mengubah sifat protein serta mengaktifkan pepsin. Pepsin adalah enzim yang dapat menghidrolisis molekul protein menjadi peptida. Renin adalah enzim yang dapat mengubah kaseinogen menjadi kasein. Kasein oleh ion K2+ dari susu akan digumpalkan dan dapat dicerna oleh pepsin. Sedangkan lipase yaitu enzim yang berfungsi menghidrolisis trigliserida ludah menjadi asam lemak dan gliserol. Selain itu terdapat juga kelenjar buntu yang menghasilkan hormon gastrin. Makanan di lambung akan bercampur dengan getah lambung sehingga makanan menjadi seperti bubur yang disebut kim. Otot filorus akan mengatur keluarnya kim sedikit demi sedikit dari lambung ke usus 12 jari yakni dengan mengendornya. Otot filorus yang mengarah ke lambung karena tersentuh kim yang bersifat asam. Sebaliknya jika otot filorus mengarah ke usus 12 jari akan mengerut jika tersentuh kim. Akibatnya kim sedikit demi sedikit akan masuk ke usus 12 jari. Usus halus berbentuk tabung yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Panjang usus secara keseluruhan kurang lebih 8,25 meter. Pada usus 12 jari bermuara 2 saluran yaitu dari pankreas dan dari kantung empedu. Di dalam usus kosong terjadi pencernaan secara enzimatis. Enzim yang dihasilkan oleh dinding usus antara lain enterokinase, berperan mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Laktase berperan mengubah laktosa menjadi glukosa. Erepsin berperan mengubah polipeptida menjadi asam amino. Maltase mengubah maltose menjadi glukosa. Disakarase berperan mengubah disakarida menjadi monosakarida. Lipase berperan mengubah trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak.
Di dalam ilem terdapat lipatan-lipatan yang disebut villi atau jonjot usus yang kaya akan pembuluh kapiler. Villi berfungsi untuk memperluas permukaan usus sehingga penyerapan sari makanan oleh jonjot usus lebih sempurna. Usus besar tidak memiliki jonjot usus tetapi memiliki daya regan yang cukup besar. Bagian dari usus besar yaitu cecum, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, kolon sigmoid, dan rectum. Makanan yang masuk ke dalam usus besar merupakan sisa penyerapan dari usus halus, tetapi masih mengandung air yang cukup tinggi sehingga air tersebut akan diserap oleh usus besar. Jika sisa makanan mengandung sedikit air, maka usus besar akan menambahkan air. Pembentukan feses dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Bagian akhir dari saluran pencernaan adalah rektum. Rektum dapat berkontraksi yang aktivitas kontraksinya dapat menimbulkan terjadinya defekasi, yaitu proses pengeluaran zat-zat sisa hasil pencernaan melalui anus. Otot yang menyusun anus adalah otot polos dan otot lurik. Jadi itulah penjelasan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.